Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wihdatul Mursyidah dengan NIM 210103110027 dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi IPS, yaitu pengetahuan peta. Baik, di sini sudah ada peta konsep. Yang nantinya kita akan membahas tentang pengertian peta, komponen peta, yaitu judul peta, orientasi, skala peta, insert, legenda, garis tepi, garis astronomis, lettering, simbol, sumber, dan tahun pembuatan. Yang ketiga, jenis-jenis peta yang meliputi peta berdasarkan isi, peta berdasarkan skala, peta berdasarkan bentuknya, dan peta berdasarkan sumber data. Kemudian ada syarat dalam pembuatan peta yang meliputi konform, ekuivalen, dan ekuidistan, dan yang terakhir ada penggunaan peta. Yang pertama yaitu pengertian peta. Peta menurut bahasa yakni mapah, yang artinya taplak meja, dan secara harfiah peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. Selanjutnya ada komponen peta, yakni yang pertama ada judul peta, yang kedua orientasi atau mata angin, yang ketiga skala peta, yang keempat insert, yang kelima legenda, yang keenam garis tepi, yang ketujuh garis astronomis, yang kedelapan lettering, yang kesembilan ada simbol, yang kesepuluh ada sumber dan tahun pembuatan. Komponen peta, yang pertama judul peta, berguna untuk menggambarkan isi dan jenis peta yang ditulis dengan huruf kapital. Nah, seperti contohnya judul peta Provinsi Jawa Barat. Yang kedua ada orientasi peta, yakni berguna untuk menunjukkan arah peta. Yang ketiga skala peta, menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Seperti contohnya skala 1:320.000. Yang keempat ada insert, menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya yang berfungsi untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Yang kelima ada legenda peta, yakni keterangan dari simbol-simbol. Ada keterangan jalan raya, ada keterangan kota, kecamatan, rawan kemacetan, kondisi jalan buruk, dan sebagainya. Yang keenam ada garis tepi peta, berguna untuk membantu dalam pembuatan peta agar terlihat rapi. Yang ketujuh ada garis astronomis, berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat yang terdapat pada tepi peta berbentuk angka-angka koordinat dalam satuan derajat, menit, dan detik. Yang kedelapan ada lettering, tulisan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada di dalam peta. Seperti contohnya ada Bandung, Solo, Magelang, dan itu ada simbol-simbol yang ada di dalam petanya. Yang kesembilan ada simbol peta. Simbol peta yakni tanda-tanda konvensional yang digunakan untuk mewakili benda sebenarnya. Ada simbol gunung, simbol sungai, simbol danau, dan simbol raya, dan sebagainya. Yang ke-10 ada sumber peta, yakni berguna untuk mengetahui sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Yang ke-11 ada tahun pembuatan, yakni berguna untuk mengetahui waktu pembuatan peta. Selanjutnya, jenis-jenis peta. Yang pertama, jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama yaitu peta kadaster, berskala 1:100 sampai 1:5000, dipakai untuk membuat peta dalam sertifikat pembuatan tanah. Yang kedua ada peta skala besar, yaitu berskala 1:5000 sampai 1:250.000, dipakai untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit seperti peta kabupaten. Yang ketiga, peta skala sedang, yaitu berskala 1:250.000
sampai 1:500.000 digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas seperti peta provinsi. Yang keempat, peta skala kecil berskala 1:500.000 sampai 1:1 juta digunakan untuk menggambarkan daerah yang cukup luas seperti Indonesia. Yang kelima, peta skala geografis, yaitu berskala lebih besar dari 1:1 juta. Yang kedua, jenis peta berdasarkan isi. Yang pertama, peta umum atau peta ikhtisar, yaitu peta yang menggambarkan segala sesuatu yang ada dalam suatu wilayah. Contohnya peta RBI, peta topografi, dan peta korografi. Yang kedua, ada peta khusus atau tematik, yaitu peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu. Contohnya peta curah hujan dan peta geologi. Yang ketiga, jenis peta berdasarkan bentuknya. Yang pertama, peta timbul, yaitu peta jenis ini menggambarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya, misalnya peta relief. Yang kedua, peta datar atau peta biasa, yaitu peta umumnya yang dibuat pada bidang datar, misalnya pada kertas, kain, atau kanvas. Yang ketiga, peta digital, peta yang datanya terdapat pada suatu pita magnetik atau disket, sedangkan pengolahan dan penyajian datanya menggunakan komputer. Yang keempat, ada jenis peta berdasarkan sumber data. Yang pertama yaitu peta induk atau basic map, yaitu peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Yang kedua ada peta turunan atau derived map, yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan survei langsung ke lapangan. Selanjutnya, syarat dalam pembuatan peta, yaitu ada conform, equivalen, dan equidistant. Yang pertama, conform. Conform yaitu bentuk bidang daerah, pulau, dan benua harus sesuai dengan bentuk aslinya. Yang kedua, yaitu equivalen, yaitu daerah yang digambarkan harus sesuai dengan luasnya dengan aslinya. Yang ketiga, yaitu equidistant. Jarak yang dipetakan harus sama perbandingannya dengan jarak sesukunya. Selanjutnya, penggunaan peta. Fungsi dan tujuan dari penggunaan peta yaitu 1. Menunjukkan lokasi relatif suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk pada permukaan bumi, misalnya bentuk benua, negara, atau gunung. Yang keempat, menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Yang kelima, mengkomunikasikan informasi ke ruangan. Yang keenam, menyimpan informasi ke ruangan. Yang ketujuh, membantu pekerjaan teknis, misalnya konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Yang kedelapan, membantu pembuatan desain, misalnya jalan dan bahan analisis spesial. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.